Kita ngahkan kata dibata si pemenang dibuat ibas Roma sada ayat 10 alo se 25. Ia berikan kami secara tunggal. Pernembah ate dibata ipetakas isuganari dabuh ukrina kejahatan manusia silangit nembah mandibata. Perkitekan kejahatan na manusia encekak ke tubuh Tuhun Bersalah manusia sebab kai si bansi yetehna karena dibata tangkas memanbana. Dibata no si putangkasa manbana. Mulai kindoni eda ijadikan dibata tangkas kak biakna sila trida. Eme kuasana ras kini dibatana sila remasap-masap. Si eda banci igejapkan manusia arah kai si enggo ijadikan dibata maka lanai li perdalinenna karena kai si enggo ibahanna itandai manusia ngeribata tapi la ipahagana dibata bagi dibata bagepe la ia ngatakan bujur man dibata tapi perukurenna karena sia-sia saja zanah usuh pratenna si batu-batu ikuasai si gelap. Ngaku ia pentar, tapi mau tunggu ia. Italingkenna kinyulin di bata sila ermasap-masap, jenari disembahna patung-patung manusia, perik-perik, rubia-rubia si empat nahena, bagepe rubia-rubia si dolar si biakna kerina ermasap-masap. Perdandankan siya pelepas ibada ia nahkan surah-surah nasi berkat dengan melakukan perbahanan si cemar nangdangi kulana sapi ia itu karena kebenaran dibata alu kuat labo dibata si disembahna tapi si ijadikan dibata ipuji dengan disembahna harus nakin sinjadi kenca ipuji serasa lalap. Amin. Ketuahan kalak simikin kata dibata dengan simage kenca ibas geluh na si tetap wari. Haleluya. Haleluya. Pertolongan si dikelangi Tuhan Yesus Kristus. Mari si pebulat bagebe si petenang khusus peteminta belah kata di ibada ibas minggu si pemenang tahun 2025 enda tuhu memperteguhi kita guna tetap memberikan perbahanan Tuhan si luar biasa. Ras kita tertutup. Teridah ibas paksa enda o Bapa. Juga perbahanan tu si belim. Perbahanan Tuhan si labo terukuri kami manusia. Perbahanan Tuhan silabo terselami kami. Tapi mabai kami. Perbahanca kami dem alu pengatakan bujur. Krina cidahkan. Maka kami dibatasi kuasa. Kami dibatasi geluh si sembah kami.
wari enda mo kami pulong Tuhan langko negahkan katamu sebab katamu jadi bersinar katamu mabai kami muli ingat isi kami firman adalah terang yang menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami mengingat siapa kami di hadapan Tuhan. Khususnya ketika kami menjalani tahun 2025 ini. Ibas kami dalam tahun 2025 ini. Lalu bagi Tuhan, tetapnya ukur kami, guna tetap pengharapan iman baru. Ibas berbagai tantangan si banyak saja Tuhan tetap dengar, ialah kami. Ngopi tadi dengan kami tahun 2024, tahun si Mali. Berarti kami tahun 2025. Tapi kini seran pergumulan, tantangan, sakit penyakit tetap harus ialah kami Tuhan. Ngombe pengalaman-pengalaman kami. Kuga naksikan Tuhan si nemani kami. Naksikan kuga Tuhan singgo jaya pertulungan kami. Yang maka Bapa elah jadi pergegahan dari kami. Tahun 2025 ini. Ada Tuhan naik engko nemani kami. Tuhan gonjaya pertulungan kami maka tahun ini 2025 ini maka Tuhan pe si jaya pertulungan kami. Yang maka Bapa ajari kami telah masuk nadai, masuk nidah perbahanan Tuhan semaka Tuhan arah krina masuk kami naksikan sa uga perbahanan Tuhan singgon lamatkan mampu kami Tuhan untuk menyaksikannya bagi keluarga kami, bagi jemaat Tuhan, bahkan bagi dunia ini semaka dengan Tuhan disembahna di bata situ disembahna di bata situ Yesus Kristus Tuhan kami. Ya maka kuasa itu kami paksa itu Tuhan kemahan dulu kepada kendu ia. Bagaimana kami perpulungan itu Tuhan pusuh pelatihan kami Tuhan. Banci saja paksa itu buai pergumulan kami. Buai si jadi pingko kami Tuhan. Tuhan si kuakan cakrina. Belah kata Tuhan menggegeh kami kerina Tuhan. Kami kuat kembali untuk menghadapi tantangan-tantangan. Enda betul-betul sembahkan. Enda kami kerina ibas Yesus Kristus. Siar kuasa. Si tetap demaru kelengate. Enda kami kerina manusia. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Kita kan enda tahun baru dengar. Tahun baru dengar? Baru. Oke, 3 hari. Tetap kami. Tetap dan nuansa tahun baru. Maka ini salah kita si Alwalon, maka selamat tahun baru lebih mantap Lina. Selamat tahun baru. Coba salami kiri kanan kalau semuanya kita entah. Bukan tahun kalau jumpa itu begini. Ulah sepuluh belakang kali untuk berjuang. Kebak tadi salam-salaman, murid kali kan salam-salaman. Si pudi-pudin. Juga tahun baru. Yang beliau bertakrina. Iya. Tidak si yang ayo jaga terima. Mereka menyala. Gula. Tapi gula saya gula kali kami bagaimana? Entah tahun baru yang biasa-biasa saja. Tidak tiga-tiga yang agak merajuk, agak gelap, ya. Agak maghrib nih nah. Kenapa maghrib? Agak sore. Sebab hari ini pengerangan pengkhotbah tidak ada yang baru di dunia ini. Lagi si baru keseluruhannya. Rina indah pengulangan bisa. Naik si kedua yang boleh naik Rina. Tapi kita ibas Yesus Kristus kita menjadikan manusia si baru ini. Di dalam Yesus kita sudah diciptakan menjadi manusia yang baru.
melalui kematian dan kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Anda sejadi pergegeh telah tahun enda pe baru wari enda baru tahun enda baru ka kusur praten. Ulah kali harus lalat kita. Tinggal di tempat, jalan di tempat. Maka mari minggu si pemenang tahun 2025 enda belajar kita adalah karena yang mau mengencang kita berjuang undang hidup ibas khusus si baru, berjuang untuk teleos ya sempurna. Sempurna dalam bahasa Yunani bukan berarti tidak ada cacat celah. Ya, sempurna itu teleos yang berarti menuju seperti Bapa. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa juga sempurna. Ya, terus nanti ya. Artinya kita tetap belajar. Lah, abina dia tahun baru dari tua anak kita. Sampai yang tahun baru ini semakin muda. Maka sebenarnya ganti tahun ini dengan kita. Sebab tua, semakin tua kita, guys. Ya. Sebab kata kiri kita semakin tua kita kenapa ya. Berubahlah kita. Ya. Dan maka aku selain bersuka cita, gancing tahun ini berkali-kali, tapi semakin satu sisi sadar kita, semakin tua kita. Aku mau masuk kepala 4. Masih muda. Apa yang kamu sinandangin kepala 5? Kepala 6, kepala 7, baru siwak, kepala 100. RP kok perbeben. Tapi laban cilang harus matakan wujud. Gak apa-apa lah, Tuhan semakin tua, yang penting semangat terus muda. Terus semangat. Maka mari kita belajar arah Daud. Mazmur 145 ayat sadar dari ayat siwah. Anda yogikan kami alu tunggal. Mari kita pepayusa, mari kita sama-sama perhatikan untuk belajar firman Tuhan pada minggu yang pertama ini. Karena ini penting. Mazmur 145 ayat sada siwah. Bagenda nina den kucing. Den pengatakan bujur Daud. Oh di babangku, oh rajangku. Kuberitakan ateku kena kini ulindu. Simbelin asa lalak, serasa lalak. Ateku mengatakan bujur man bangku. Tep wari, ku katakan bujur man bangku. Dengan rasa lalap ateku kam kupuji. Tuhan kapsi meganjangna. Maka harus manbanu pujin si meganjangna. Nakak terukuri. Ding kugabelina kini ulindu. Kai singgoy bahan dula bancilang terpuji baskrina kesusuran si arah kudu. Perbahanan dulu si belin laban cilangi beritakan lah. Ngerana ia kena kini ulin ras kemudian. Jana perbahanan dulu si mejin kukusur-kusur ibas kusur. Laban cilang ngerana kalak kena perbahanan dulu si belin. Jana mermomo atiku kena kemuliaan dulu. Itu kena karena belina kini ulin. Jana rende karena kini wujuran. Tuhan perkeleng dengan perkuahkan. La pedas ia merawa, jana dem keleng ate si tetap. Man ICP mahuli ia, jana keleng atena man krina ina pala. Terpujilah Tuhan karena kata bata si se man bantah. Perpulungan si dikelengi Tuhan Yesus Kristus. Ibas benar-benar tahun enda itu guna mure si jadi tantangan
pergumulan tayo. Dan kita kan bagi simbol katakan kami, maka di babu doni enda, di atas dunia ini tidak ada sesuatu yang baru. Pas doni enda, di babu doni enda, lah boleh si baru. Tapi ibas sekrina kita ibas ngerti, ibas minggu si pemenang enda, minggu kenca tahun baru enda. Bilahkai guna mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah kita terima, mengingat perbahanan Tuhan sehingga ialokan jana naksikan sa, beritakanlah karena perbahanan Tuhan. Tetaplah beritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tentu silang langkah sungguh yalukan kita yang telah kita terima, yang telah kita saksikan, yang telah kita rasakan. Karena apa yang telah Tuhan lakukan, yang kita rasakan, yang telah kita nikmati itulah yang menjadi berita yang kita saksikan kepada orang lain. Tidak mungkin kita bisa memberitakan perbuatan Tuhan kalau kita tidak merasakan perbuatan Tuhan itu bagi kehidupan kita. Perbuatan Tuhan yang telah melewati, membantu kita melewati tahun 2024. Lahirkan kami juga tahun 2024 ini. Juga pergumulan-pergumulan si dialogkan, tapi ingatlah, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang menemani. Bahkan melalui cara-cara unpredictable, sesuatu yang tak terpikirkan kita manusia. Tak terselami kita, bahkan tak pernah kita dengar. Sesuatu yang asing tak pernah kita dengar, sesuatu yang impossible, tak mungkin. Itulah yang Tuhan lakukan. Makanya hari Natal itu, why God become human. Mengapa Tuhan menjadi manusia itu selalu menjadi misterius, tapi biarlah itu kita imani. Bagaimana dia lahir dari seorang Maria yang belum menikah, perawan, menjadi pergumulan bagi dia. Elizabeth, Yohanes yang sudah tua, yang tidak mungkin lagi bisa mengandung, tapi rencana Tuhan, keselamatan Tuhan, tidak mungkin tidak harus dikerjakan. Itulah perbuatan-perbuatan Tuhan yang tak terselami kita oleh manusia. Tapi Tuhan pada minggu ini mengajak, beritakanlah itu agar orang tahu bahwa dialah Tuhan, bahwa dialah Juru Selamat. Maka ibas kita beritakan perbahanan Tuhan setuhuna kanebo asing. Beritakanlah kata yang tidak lagi asing bagi kita, kata yang familiar bagi kita, kata yang mungkin sudah berulang kali kita dengar tahun 2025. Dan itulah yang menjadi salah satu tugas kita. Koinonia, kita bersekutu bersama dalam kebaktian keluarga, PJJ, rasa debatnya, kita berdiakonia, saling menguatkan, saling menghibur, saling menopang satu dengan yang lain, dan juga kita saling memberitakan, saling menguatkan, saling mendeklarasikan, saling memproklamasikan kebesaran Tuhan. Maka adalah kita dulu, supaya kita menyadari betapa menguatkannya kesaksian begitu. How powerful your witness. Betapa dahsyatnya kesaksian itu bagi orang lain. Tapi berkati kita malas untuk bersaksi. Mohon pas perpuluhan umpama, ya turikan nih.
Kamu saja, mereka tuan rumah, Bapak sudah didalihin. Kamu saja lah, saksikan, turikan. Buka kesaksian dulu. Angkat tangan tadi, mana tadi permata tadi? Trio tadi. Ini tadi permata tadi ada 3 dia. Oh masih permata. Oh ini tadi permata ya. Oh ini kan. Kalau song permata, bahaya juga ya. Mana tadi permata? Coba angkat tangan anak muda tadi yang nyanyi tadi. Oh. Ya. Terima kasih ya untuk kesaksiannya. Bahwa kira-kira tadi apa ya isinya? Ada 2 language tadi, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya. Artinya kalau pendeta generalisasikan singkat, habislah, nggak ada tempat lagi ya. Habis tempat lah ya, khusus dulu ya. Hanya untuk Tuhan ya. Tuhanlah yang memiliki hatiku ya, hidupku. Betul itu yakin. Tidak mematikan. Jangan nanti gara-gara mematikan, habiskan Pak Kamila dan lagi Tuhan. Ya. Jadi nomor 2 mau tadi. Ya. Ada tidak kalah karo, tarun ngayak-ngayak dunia ini, piah mau tadi. Ngayak-ngayak tertadoni, kini bayakan, ngayak-ngayak kini hagan, ngayak-ngayak jabatan, piah tadi, si meherga. Ini jadi pengingat, reminder. Mungkin tahun 2004, 66 gue mati di Tibet. Sudah di pinggir jurang kita. Bukan berarti inna ilahi ya. Bukan berarti kita mati, tapi sudah jauh dari Tuhan. 2025, mari. Ya. Yang tadi sudah hampir hilang arus zaman. Ya, kalau anak Denduari, domba yang hilang. Ada sini domba yang hilang. Domba yang hilang biasanya Natal muncul, habis Natal hilang. Kenapa hilang pendeta? Iya, bagian intelijen katanya. Banyak kali alasan itu. Makanya ada istilah kan, jemaat kapal selam. Nandangi Natal kembali ke permukaan. Makanya jangan heran Natal kita ribuan selalu pulang kan gitu. Ketika hari kembali biasa, kembali berangsur normal. Ya, kembali gereja pun sudah normal. Natal itu abnormal itu. Karena ribuan orang. Sampai kita harus menyewa tenda, tapi bukan dia, bayaran lama. Ya. Bayaran lama ini normal ini. Ya. Di ratusan minggu, ratusan orang yang kebaktian minggu itu normal itu. Tapi ketika Natal ribuan, nah itu abnormal. Ya. Kemana? Kemana mereka? Itu tidak ada menghakimi, tapi remind, saya mengingatkan. Saling menopang, itulah mengapa kita saling mengabarkan. Mengabarkan perbuatan Tuhan itu bukan harus kita sudah kenal Tuhan. Ketika kita di angkot, di kereta api, sudah kenal Tuhan, nanti orang lari. Atau dianggap mengganggu keamanan, bisa dipolisikan dan sebagainya. Tapi apa? Saling menopang, saling mengingatkan, saling merangkul. Jadikan jemaat persekutuan kita ini menjadi persekutuan yang hangat, persekutuan yang penuh dengan persahabatan, persekutuan yang saling menghangatkan, hospitalitas, penuh dengan keramah tamahan satu dengan yang lain. Maka dari tadi ada ya yang baru pindah ya, saya sudah lama katanya tadi ya, mana dari Tarigan tadi nih. John Malvin Tarigan. Mana Tarigan tadi, John tadi? Nah, kok baru sekarang? Kemana aja kamu? Sebenarnya kita yakin kan, terusnya ke gereja ya. Tapi sepertinya kurang welcome tadi. Aturannya kalau ada jemaat baru kita salami. Ya. Jadi utang kami ya, salami nanti sejauh ini. Ya. Walaupun ada sedikit bibitnya, ya, tapi dia akan merasa welcome. Jadi jemaat ini menjadi, kalau kita belajar di gereja ya,
dari simpang sana udah lalunya kamu. Kita kadang-kadang di GBKP dari selalu-ngalu kondusi sada, muli pesi sada, rende pesi sada, mereka kolektif pesi sada. Kenapa? Karena kita sudah kehilangan identitasnya sebagai apa? Persekutuan yang saling memulihkan, saling menghangatkan. Kita boleh di sana berjuang dalam pekerjaan kita. Tapi ketika kita gereja bersama dengan persekutuan orang percaya, kita saling menguatkan. Yang Moria ya, saling menguatkan ya. Lanari ngerana karena teman terasinan tak Moria. Juga persanggulan perkebayangan lalu pada cakapkan. Enggak dari kegiatan bukan ngandesian uang. Ini kadang kita di gereja saling mencakapkan, gereja saling menghakimi, gereja kita saling menjatuhkan dan sebagainya. Bagaimana gereja yang demikian, persekutuan yang demikian menjadi kesaksian, memberitakan perbuatan Tuhan yang ada. Allah itu adil, Allah itu baik bagi semuanya. Jelas, menghuli man ICPI. Kita enggak pilih-pilih. Kalau bahasa karunya apa? Rayo-ayo. Maka nina bas jamurah ulanan ayuna nanlah piringna. Adik ko idah berkurang bengko na tama ina lang nan ulah anak enggak. Pasca imbang, lihatnya. Lalit launa lengat makan ke lengat tamu. Teman tapi si ngelai pe sana lupa lah. Aju-aju tapi bukan di KBL ya. Kalau ada di KBL bertobatlah. Ada gereja di hari ini, enggak ada. Ini tantangan. Bagaimana kita jemaat bersaksi? Karena apa? Kehidupan kita, keseharian kita itulah kesaksian, memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Bahkan tahun ini akan dicanangkan menjadi tahun dewasa kita menerima perbedaan. Dewasa kita melakukan berbagai karakter manusia. Kita kemauan ngasih melakukan teman-teman, enggak lainkah kini tekan, lainkah sedeba ke sedeba. Enggak pakai tantangan besar ini. Suami pun mungkin belum sampai hari ini belum bisa menerima istrinya. Dengan perbedaannya, masih terus belajar untuk sabar, untuk lebih mengasihi istrinya. Demikian juga istri masih terus belajar untuk apa? Patuh sama suaminya, tunduk kepada suaminya. Walaupun selama ini lebih banyak menanduk suaminya, tapi terus belajar juga menghambat kaman perbulan. Mungkin lengah bagi kayak disurahkan dulu perbulan mamre, tapi belajar kamu menghambat, belajar kamu terus menghormati suami dengan cara berbicara rasa debat. Begitu juga kita dengan anak-anak masih belajar untuk menghormati orang tuanya, walaupun kadang ada gap generation, ada gap generasi yang begitu lebar hari ini. Kalau para peneliti, para ahli mengatakan ya, ada berbagai teori generasi. Ya, hari ini kita banyak generasi. Gereja kita ini adalah gereja yang intergenerasi, tapi sering kita abaikan. Wajah gereja adalah wajah intergenerasi. Ada wajah lansia, saya itu baby boomers. Ada generasi X tahun 60-an, 70-an. Ada generasi Y, milenial tahun 80-an seperti pendeta. Ada generasi Alpha, generasi Z, generasi tahun 2025, generasi Beta yang akan lahir. Nah, maka anak-anak bertumbuh pagi tahun 2025 enggak generasi Beta lahir. Inilah wajah gereja, tetapi gapnya begitu besar. Makanya sekarang banyak gereja mencoba ibadah-ibadah intergenerasi. Jadi bagaimana semua generasi ini bersama-sama, connected,
Kalau permata selama ini hanya seksi sibuk, ya, seksi tempat, seksi ngangkat permata jangan lagi mau seksi apa ya, mata-mata ya. Jadi lakukan seksi penentu. Kamu juga berhak menentukan gereja ini. Pendapat itu juga penting di gereja ini. Gereja bukan milik orang tua, gereja adalah milik semuanya. Termasuk juga anak muda. Berikan suara untuk kemajuan gereja. Maka semua sama. Itulah intergenerasi roh. Jangan hanya Moria, jangan hanya cakapkan Mamre, cakapkan anak-anak. Ulangan cakap, asailan ca rukulah. Anak du permata, anak du kakaknya, guru kakaknya. Banyak tantangan. 11 tahun 2025 ini. Endakrina tantangan-tantangan. Maka arah renungan kami Enda, kita ingat muli. Karena tindakan mengingat itu berarti recall, kembali ke belakang untuk belajar agar apa? Tidak terulang kembali di masa depan. Maka kita ingat tahun 2024 perbahanan Tuhan sehingga lalukan kita. Jadi pelajaran manbantu. Dah tahun 2025 ini lantai kita nabuh ku perbahanan si seri. Tidak lagi kita jatuh ke lubang yang sama. Keledai yang kita anggap bodoh pun dia tidak jatuh ke lubang yang sama. Masakan kita manusia lalap jendamu. Kita sisi itu lalap jatuh. Ini kan jadi tantangan. Kita Tuhan berikan akal, pikiran. Maka mengingat adalah sebuah tindakan yang membawa kita untuk melihat siapa diri kita, identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Kadang-kala dalam pergumulan itu kita sering lupa siapa kita. Ketika kita ada dalam tantangan kita sering lupa siapa kita. Seperti kata Paulus, tangis bekang pula bagi kalak sila dan pengharapan. Kamu boleh nangis, tangislah kamu. Tapi jangan seperti orang yang tak lagi memiliki pengharapan. Di bagian apa? Liturgi yang diserahkan, there is always hope. Selalu ada pengharapan. Jangan lalap tangis. Tidak apa-apa ya, tangis. Kadang-kala kita tangis di pintu yang sudah ditutup, tangis kita. Sadar berenang, tangis kita, sadar tahun, tangis kita bertahun-tahun. Kepengen membuka Tuhan pintu segera. Kita kan tangis kita lain juga membuka Tuhan pintu segera. Artinya apa? Akan ada selalu pengharapan kita bersadar. Maka ibas tantangan pergumulan mabai kita sendah, beritakanlah pengharapan tentang Tuhan. Buena pergumulan niatan kami karena seminar karena penginjilan. Jadi dari hubungan beritakanlah yang termisi, artinya bersaksi. Maka sana seminar karena marturia yang dari gagas UN bagi HKBP di Panggulan di Samosir. Jadi ternyata manusia ini mencari 3 hal di dalam dunia ini. Karena berbagai tantangan tadi. Yang pertama apa? Manusia mencari kebayakan, harta. Angkat dulu, siapa yang kamu mencari uang, kekayaan? Atau tidak perlu kekayaan? Coba angkat tangan. Biar tahu kami berbeda. Ada. Kekayaan itu tidak ada masalah. Tapi sering orang mencari kekayaan dengan cara yang tidak disenangi oleh Tuhan. Maka kami ibadah pusat di atas, di pusat bukit ini kan. Jenter kalau si maba sembah-sembahan.
tinaruh bentar ya, telur putih, manuk bentar, bagi si debat. Supaya apa? Dia mencari supaya kaya. Yang kedua, kesehatan. Sekarang orang mencari bagaimana supaya tetap sehat, kuat, apalagi ada penyakit yang menahun. Penyakit yang dia dapat sembuh. Segala obat sudah dipakai, pengobatan sudah dilakukan, tapi penyakit itu tidak sembuh. Dan karena itu banyak orang mencari gimana supaya aku sembuh. Dan yang ketiga, orang mencari keamanan. Karena orang mencari keamanan, banyak yang mencarinya dengan kuasa-kuasa yang tak pernah dihadapkan Tuhan. Atau dalam bahasa kuasa kegelapan. Supaya apa? Harta-hartanya aman. Kini bayarkan dengan aman, kasih Tuhan. Dalam situasi yang demikian, orang yang mencari hanya ada satu tempat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah sumber keamanan kita. Dialah ulu kebaikan kita. Ia mengulu gegeh kesehatan. Ibas zaman sebagai kita harus memberitakan. Inilah tugas kita, memberitakannya bahwa hanya di dalam Yesuslah. Walaupun mungkin belum ada jawaban, tapi hanya di dalam Yesuslah kepastian untuk semua. Lihat betapa pentingnya ketika kita menyatu. Ya, maka paksa enda mungkin sinandangi benih, kita kan ngayak-ngayak bertanda, ngayak-ngayak kini bayakan gaya, ngayak-ngayak keamanan gaya, kita kan begini mulih dia pengaku, tobat dia. Ya maka kaya nina ibas Roma gaya, enggak begina dibakar, tapi lagi bahagia. Perukurannya karena sia-sia saja. Pusuh pratenna si batu-batun ikuasai si gelap. Ngaku ia penta tapi motu na iya. Kita dikena dibakar sedang masak-masak. Isembah na patung-patung manusia, peri-peri, rupiah-rupiah, si empat nahina. Itu karena kebenaran dibakar, alu, gua. Ini kan situasi kita hari ini, main situasi kita sedang. Bagaimana kata gua, fake news hari ini begitu menguasai kehidupan kita. Kita lanai situ, apa yang sebenar, apa yang tidak benar. Apakah smartphone kedua ada? Ya, maka hati-hatilah kamu. Ya. Telisinglah. Ulang kali kita menyebarkan berita situa. Kita lanai situ. Apakah AI kedua ini? Artificial Intelligence yang kali banci buahan video, lalu bahasa Cina, korban. Kepikir mabuk, kita AI. Maka pas foto selang-langna, foto kita banci kali halus wajah bedanya. Padahal gue lubang. Gue kai tanda-tanda usia yang sudah lansia. Pas AI ada, kamu umur 60, banci lidah 20. Maka hati-hatilah kamu, anak muda. Maka ada istilah dari mana datangnya cinta? Dari Facebook jatuh ke WA. Hati-hati. Ya. Mamre, hati-hati. Ya. Ulah darah-darah itu tempat waktu SMA jumpa berdetak mulih. Cinta lama bergetar kembali. Disitulah banyak perselingkuhan. Bas kontak HP penggumpuwe gelar-gelar si aneh. Selingkuhannya gue salih gelarnya, kontak nyaman. Gue jadi pang-pangkas lah.
Kaya makalah usok tunang pakasenda, telepon nila, kapag selingkuhan ka. Ya, tubang ase lah. Ya. Tapi ulah kali apa dia pesan HP mamre ya. Embue. Account fake. Jadi sekarang ini orang memakai account fake sekarang, nggak lagi berani menunjukkan jati dirinya. Makanya sekarang ini banyak hate speech. Ya. Banyak apa? Bullying. Mengerikan sekarang ini. Banyak second fake ya. Bukan kita membuat akun-akun yang lain. Instagram ada banyak akunnya yang anak muda untuk stalking, incaran matanya kan gitu. Nggak berani dia jumpa mata. Pakainya akun yang lain atau akun temannya. Makanya di Facebook akun ini banyak sekali akun yang nggak fiktif. Ya. Jadi nggak hanya rekening yang fiktif, akun temannya fiktif. Dari mana datangnya cinta, dari Facebook ke WA, dari mana datangnya kekecewaan ketika jumpa, kok beda. Beda, Kim. Karena ini AI, belum lagi yang lain. Dan sebagainya. Dan oleh karena itu, maka dunia hari ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan post-truth. Apa itu post-truth? Kebenaran itu sudah relatif. Kebenaran itu tidak lagi objektif, tapi subjektif. Benar apa? Benar dianggapnya. Dan itulah yang membuat sekarang kebenaran. Dan sekarang bahkan tentang Tuhan pun sudah menjadi relatif. Ya, maka tentu, Baskrina platform YouTube orang berbicara mengenai Yesus, mengenai persepuluhan. Kenapa semua bisa ngomong? Semua memiliki otoritas. Tidak lagi takut kepada otoritas gereja atau pendeta siapapun. Begitulah tantangan. But how we preach, how to witness, bagaimana kita menyaksikan ini semua, perbuatan Tuhan itu bagi orang lain di tengah situasi. Ya, maka perpulungan sini kali Tuhan, Mazmur 145 enda nurikan karena Israel kenca pembuangan. Kehidupan yang betul-betul ada di dalam penderitaan, tempat tinggal yang hancur, porak-poranda, kota yang sudah runtuh Yerusalem. Ya, maka sempat seenda, kala meratap. Ada tembok ratapan. Untuk apa? Berdoa, memohon, Tuhan pulihkanlah bangsa kami. Seperti dahulu kala, kejayaan, mengingat kembali apa yang Tuhan lakukan zaman Saul, zaman Daud, zaman Salomo. Kemegahan zaman kemasan bangsa Israel. Mereka berdoa, Tuhan pulihkan bangsa kami, bangun kembali bangsa kami. Dan sampai hari ini, dalam beberapa tulisan mereka berusaha membangun kembali berhala yang megah Tuhan, berhala yang seperti zaman Daud dan Salomo. Dan ketika ini terjadi, maka semua orang Israel akan kembali ke Yerusalem. Inilah yang menjadi doa mereka. Dan dalam konteks ini, Daud menaikkan puji-pujian kepada Tuhan atas perbuatan Tuhan, agar orang Israel mengingat kembali, walaupun dalam pasca pembuangan, ini adalah anugerah Tuhan. Ingatlah perbuatan Tuhan itu. Dan inilah yang menjadi semangat gegeh bangsa yang berguna mempekeke mulihi kegeluhan, majakan mulihi bangsa ibada. Ya, maka enda triga, tiga catatan yang pertama, ayat 1 dan 2 menunjukkan ekspresi pemazmur untuk tetap memuji Allah. Enda triga arah kata barak, enda arah kata dengar kata berak, berlutut, berek, lutut, tunil, sebagai tanda penghormatan. Adinai Raja Reh, laban jelang harus disembah. Tanda kita menghormati. Udah kali Reh Raja, kamu tidak menyembah berlutut, bisa kita kena hukuman mati. Mazmur memakai kata ini untuk menunjukkan bagaimana kita memuji Tuhan. Maka kita sendah mengoreksi diri, sendah
ibadah tenda. Bagaimana kita memuji Tuhan? Halal, yaitu memuji dengan semangat. Memahami kebesaran Tuhan memang tak mungkin, tapi kita diajak untuk memahami dengan iman kuasa Tuhan. Mungkin secara akal kita tidak mampu menyelaminya, tapi mari kita rasakan kebesaran Tuhan. Emang kasih berdoa kan ayat 3, ayat 20. Anda jelaskan karakter Tuhan. Ada dua hal. Yang pertama, karakter Tuhan. Allah itu berkuasa. Ayat 3 dan 6. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Anda usul. Siapa itu? Ketika kita dalam kesulitan, Dia tetap berkuasa. Collateral duty. Bahkan dalam kegelapan pun Allah berkuasa. Bahkan dalam kematian pun Allah berkuasa. Dan itu sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Artinya apa, saudara? Dalam kegelapan sekalipun kita, Allah is powerful, mighty, Dia akan berkuasa. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Dan inilah yang menyebabkan pemazmur memuji Tuhan. Karena dia tahu Allah berkuasa dalam kehidupan. Dia baik, ayat 7 dan 9 tadi. Singgung asas kita Indonesia. Ia membuli, dia itu baik selalu. Penuh kasih, ayat 8. Dia benar, ayat 7. Setia, ayat 8, dan bekerja. Dia adalah Allah yang bekerja dalam kehidupan kita, ayat 4 dan 5. Dan ini berulang kali muncul di Mazmur ini. Dan inilah yang diberitakan kepada generasi-generasi selanjutnya. Maka kata orang tua kami, perbanan Tuhan sih walaupun beritakanlah ini. Bagian dari kedua kegeluhan dulu, kini bayakan dulu, tulis ke anak dulu, kempu-kempu dulu. Ini semua anakku karena berkat Tuhan. Kita bekerja, tapi kalau Tuhan tidak berkenan, tapi karena Tuhan berkenan, Tuhan memberikan semuanya bagi kita nanti. Supaya dia sadar, supaya dia tahu cerita itu. Makanya orang Israel menyatakan selalu kepada generasi-generasi selanjutnya, supaya mereka tahu semua sekarang kita ini seperti ini karena Tuhan. Kecuali memang kamu dapat itu dari kegelapan, kamu dapat itu dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau memang itu dari Tuhan, berani katakan supaya nanti dia pun bekerja tak jauh dari Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Karena he knows, dia tahu ini datang dari Tuhan. Inilah peran penting kamu orang tua, generasi, supaya mereka tahu. Mereka mendengar, dan nanti mereka juga akan saksikan kepada anak-anaknya, kempu-kempundu, cucu-cucu, sepuh, cicit-cicit. Sekarang kan dari pergumulan kita, orang tuanya hebat, tapi anak-anaknya kacau. Ini di mana persoalannya? Karena orang tua tidak mengajarkan. Karena orang tua tidak memberitakannya kepada anak-anak. Kini bayangkan gue pengen kekayaan itu pun habis pada akhirnya. Karena anak-anak tidak memakainya dengan bijak. Tapi kita percaya, kita akan mengatakan itu, mereka akan mendengarnya, mengetahui. Maka perpulungan seni kelengi Tuhan Yesus Kristus. Hendak mau menjadi bersingkat, kita dalami tahun baru 2025 endah. Si pertama, ingatlah, maka ia dibatasi dengan ingatlah bahwa dia adalah Tuhan yang baik bagi kita. Ini adalah sebuah ingatan yang mengingatkan kita dalam menjalani kehidupan. Dia baik bagi kita. Walaupun dunia tidak baik saat ini, hari ini, tapi ingatlah, dia baik bagi kita. Ingatan ini akan menguatkan kita, meneguhkan hati kita selalu. Yakinlah. Yang kedua, mari kita menjadikan hidup keluarga kita jadi tempat yang penuh dengan kedamaian, hospitalitas, penuh dengan keramah tamah. Inilah yang menjadi berita bagi orang lain.
Enda masirbahan sa kalak nila. Semaka ia muli pempatuhan. Maka si kegeluhan tak yang menjadi berita semeriah. Hari kami sana ibas bidang martuya GBKP lahir ras evangelical explosion ini. Jadi ketika kan enda ibas cakap di Inggris maka ibahan jadi cakap baru enda lanai evangelical explosion. Tapi apa? Eta berberita. Maka dikatakan kami, mari disaksikan perbahanan Tuhan, Halloween, Eta, ada berita teman. Tapi sinan kau seruan saya, ulangan waktu. Maka mari kita nurikan, beritakan perbahanan Tuhan. Lengah apa ya? Perlu silatin ya. Dan Nabi, mari si beritakan perbahanan Tuhan. Maka lalu Eta harus berita. Oh, tidak perlu bahaya. Sekali, mari ras-ras kita beritakan perbahanan Tuhan. Dengar si Mama bingung ya. Tapi mari Anda jadi bergagah pas tahun 2025 Anda jadi 3 tahun. Tuhan sih bergaya kita, Tuhan sih mengangkat. Amin kasih kita. Jujur Bapak, kata dulu jadi bersingat mengenai kami. Maka kamu Tuhan sih bergagahi kami, kamu Tuhan sih mengajari kami. 15 tahun 2025 itu. Gelah ingatkan karena perbahanan Tuhan yang menjadi gagah kami. Lalu ngencang geluhan kami, tapi ngasuh kami beritakan kepada Tuhan. Pembahanan perbahanan Tuhan ini. Bila haru bagai si bagi-bagi si ngondau ras Tuhan. Sebab ibas Tuhan mencari, ibas Tuhan mencari kedamaian. Pujilah Tuhan Bapa. Bersama kami kini ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari pertolongan seni kalian itu bahas kita pengakuan minta kita lakukan rina kalak Kristen di mas rina paksa zaman dunia dan minta dari Kristus. Aku tahu mati bata apa selesai dari dosa.